Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak, melanjutkan materi yang kemarin kita bahas ya. Kali ini yaitu apabila ada sifat mutlak fx lebih dari sama dengan mutlak gx ya. Fx dan gx ini adalah persamaan ya, persamaan x yang berbeda ya. Maka penyelesaiannya menjadi fx ditambah gx kurung mutlak, buka lagi ya kurung mutlaknya, fx dikurangi gx lebih dari sama dengan 0. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Dari soal nanti yang akan diberikan bentuknya seperti ini, diurai menjadi bentuk yang ada di bawahnya, yaitu yang pertama antara dua fungsi ini dijumlahkan, yang kedua antara dua fungsi ini dikurangi, lalu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu x ya lebih dari sama dengan c positif ya, c-nya positif ya, untuk nilai positif, dan x kurang dari sama dengan c negatif ya. Nah, kalau misalkan dari penjumlahan maupun pengurangan kedua fungsi ini ada yang bernilai positif, maka ditaruh di dalam bentuk penyelesaian yang pertama di sini ya, lebih dari sama dengan positif. Kalau misalkan operasi daripada penyelesaian kedua fungsi ini nilainya negatif, maka ditulis seperti yang kedua ini ya, yaitu x kurang dari sama dengan negatif c. C-nya ya berapa aja ya, tergantung penyelesaian dari kedua fungsi ini ya, maupun dari penjumlahan ataupun pengurangan. Positif juga yang c-nya berapa saja, tergantung hasil dari pengurangan dan penjumlahan pada kedua fungsi fx maupun gx ya. Jadi penyelesaiannya ada satu apa ada dua Pak? Ada dua ya, ada dua ya, selalu ada dua, yaitu c positif dan c negatif, sehingga ditulisnya nanti penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, nanti dijelaskan pada contoh yang akan Bapak sampaikan. Contoh daripada sifat yang Bapak tuliskan tadi yaitu ya sebagai berikut ya. Tentukan x yang memenuhi titik 2 ya mutlak 4x min 7 lebih dari sama dengan mutlak 3x min 14. Nah ya, jadi ini adalah fungsi fx, ini adalah fungsi gx ya. Penyelesaiannya bagaimana Pak? Nah, penyelesaiannya ya tadi antara fx dan gx, yang pertama itu dijumlah dan yang di sebelah kanan itu dikurang. Yuk kita tulis di sini mutlak, buka kurung ya, dijumlah dulu ya antara fungsi fx dan fungsi gx. 4x min 7, 4x min 7 tutup kurung. Yang pertama dijumlah atau ditambah, buka kurung. Fungsi gx-nya mana? Nih ya, fungsi gx-nya adalah 3x min 14. Tutup kurung, mutlak ya. Yang pertama dijumlah ya antara fx dan gx. Fx-nya mana? Fx-nya adalah 4x min 7, gx-nya adalah 3x min 14. Nah, berikutnya yaitu mutlak 4x min 7, tulis lagi ya. 4x min 7 diapain? Dikurangi ya, kalau tadi dijumlah yang ada di kiri itu
Yang ada di kanan dikurangi. Buka kurung 3x min 14. 3x min 14. Tutup kurung, tutup mutlak, diganti lebih darinya sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi Bapak tulis ya. Sekarang kita kelompokkan yang punya variabel x dengan yang punya variabel x, yang konstanta dengan konstanta. Begitupun yang ada di kanan ya, yang punya variabel x dengan yang punya variabel x ya. Nah, kita gabungkan di sini ya. Mutlak 4x dengan 3x ya. 4x dengan 3x. Yuk kita tulis. 4x ya, 4x dengan apa? 4x dengan yang punya x di sini apa? 3 ya. 4x ditambah 3x. Jangan lupa ini ya di bawah nih. Ditambah ya. Ditambah 3x. Tuh. Ya. 4x dulu. 4x tulis ya. Ditambah, tambahnya ke sini turun 3x. Oke ya, 3x. Kemudian 4x kan sudah tadi ya. Sekarang min 7. Min 7 ditambah min 14. Nah, positif dengan negatif kalah ya, positifnya. Jadi positif tidak ditulis di sini. Yang ditulis apa? Negatif. Negatif 14. Loh Pak, kok yang ditulis itu negatif sih Pak? Kalau ini kan positif ya. Kalau ini kenapa Pak negatif Pak? Ini juga kenapa negatif Pak? Nah, 4x ini positif ya. 3x ini sudah positif. Jadi kita tulis positif 3x. Nah, negatif 7 kan dari sini. Negatif kan punya 7. Negatif 7. Negatif 7. Nah, harusnya kan ditambah kayak ini ya. Karena ini adalah operasinya penjumlahan. Ditambah, harusnya kan ya. Ditambah. Karena 14-nya ini negatif, maka positif ini kalah dengan negatif. Maka yang ditulis apa? Yang ditulis itu adalah negatifnya, bukan positifnya. Karena positif sudah kalah dengan negatif ya. Positif ketemu negatif ya jadi negatif. Sehingga min 7 positif ketemu negatif, yang ditulis negatif 14. Ya tuh. Kalau semua hal yang positif pasti kalah dengan hal yang negatif ya. Seperti yang Bapak kasih tahu kemarin ya. Kebaikan sebesar apapun maka tidak akan terlihat. Kejelekan sekecil apapun selalu terlihat. Begitu ya. Maka positif kebaikan, negatif kejelekan. Kebaikan kalah sama kejelekan ya. Negatif 7, baik sama jelek kalah baiknya. Jadi jelek yang ditulis yaitu negatif 14. Nah gitu ya. Kalau ini kan 3x kan sudah positif ya awalnya. Jadi kita tulis tandanya positif. Kemudian berikutnya yaitu yang ada di sebelah kanan ya. Kita kelompokkan juga yang punya variabel x dengan yang punya variabel x. Yaitu 4x di sini ya. 4x ada tanda kurang ya. Kurangi 3x. Kenapa nggak dijumlah Pak? Ya karena ini operasinya pengurangan ya. Kalau ini operasinya penjumlahan. Ini operasinya penjumlahan. Di sininya 3x. Ya langsung ditambah 3x. Kalau ini dikurangi 3x. Maka di sini ditulis kurangi 3x. Nah ya. Nah ini karena ini negatif ya. Negatif 3x ya. Sekarang negatif 7 ya. Negatif 7 ini dari sini ya, bawaan negatifnya ya, dari fungsi fx ini. Dikurangi negatif 14. Wah, ini negatif ketemu negatif. Yang jelek ketemu yang jelek. Biar enggak sama-sama menjelekkan. Jadi mereka saling berbuat baik ya. Negatif ketemu negatif maka menjadi positif ya. 14. Nah, lebih dari sama dengan 0. Loh Pak, kenapa ini kok negatif? Kok ini jadi positif sih Pak?
Nah kalau ini mah yang baik ketemu yang jelek, yang baiknya kalah jadi jelek. Kalau ini yang jelek ketemu yang jelek, supaya tidak saling menjelek-jelekan, maka menjadi baik, begitu ya. Nah, paham? Oke ya. Kemudian berikutnya yaitu kita urai lagi ya. Sekarang 4 ditambah 3, 7. Variabelnya X, 7X. Gitu ya. Negatif 7, negatif 14. Utang 7, utang lagi 14. Utangnya makin nambah. Utang makin nambah yaitu utangnya 21. Nah ini mutlak ya. Awas. Antara mutlak dengan 1 jangan ketukar ya. Kemudian buka kurung mutlak lagi untuk yang ada di kanan ya. 4x dikurangi 3x. 4 kurangi 3 1. 1x. Variabelnya x ya. 1x. Karena 4 dikurangi 3 itu hasilnya 1. Variabelnya x. 1 tidak usah ditulis. Sehingga x-nya saja ya. 4x kurangi 3x 1x, tapi satunya nggak usah ditulis. 1 itu ada tapi tidak dianggap ya. Ada tapi tidak dianggap, begitu ya. Nah, jadi x-nya saja ya. Kecuali kalau tidak ada variabel. Kalau tidak ada variabel 4 kurangi 3 ya ditulis 1 ya. Kalau ada variabel satunya nggak usah ditulis, jadi x-nya saja. Sekarang hutang 7 punya duit 14. Hutangnya 7 nih. Punya duitnya 14. Ya positif 7. Ya positif 7. Kurung mutlak lebih dari sama dengan 0. Ya. Min 7 ditambah 14. Bisa dibalik 14 dikurangi 7. Ya 14 kurangi 7 kan 7. Kalau ini dibalik pun ya sama. Utang 7 utang 14. Utang 21. Dibalik utang 14 utang 7. Ya utang 21. Ya sama ya. Nah kalau ini dibalik 14 kurangi 7, 7. Enggak dibalik, utang 7 dibayar 14 kembali 7. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kurung mutlaknya diganti dengan kurung biasa ya. Kurung biasa 7x min 21. Ya, tutup kurung, buka kurung. X plus 7, tutup kurung, lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini ya, penyelesaian berikutnya ya tinggal kita mencari akar-akar daripada kedua bentuk yang ada di kiri dan bentuk yang ada di kanan ya. Ini kira-kira ditulis dulu ya, baru kita lanjutkan untuk mencari nilai x yang memenuhinya ya. Oke, kira-kira semoga kalian sudah paham ya sampai sini dulu nih. Nanti dilanjut di slide baru ya untuk melanjutkan penyelesaian dari 7x min 21 dan x plus 7 lebih dari sama dengan 0 ya. Nah itu ya penyelesaiannya ya. Ini belum selesai ya, ada satu tayangan lagi. Oke, tadi kita sudah sampai dengan bentuk buka kurung yaitu 7x min 21 tutup kurung ya. Kemudian buka kurung x plus 7 tutup kurung lebih dari sama dengan 0. Tadi kita sudah mengerjakan sampai dengan bentuk ini ya. Nah kita tinggal cari akar-akarnya saja sehingga kita menemukan x yang memenuhi dari soal yang ada di atas ini. Nah yang pertama ya ini dulu ya. Nih yang pertama adalah 7x min 21 ya sama dengan 0. Jangan lupa disama dengan 0 dulu ya, biar gampang ya. Minus 21 berpindah menjadi positif 21 ya. 7x sama dengan 0 ini adalah angka pengganti jika tidak ada angka lain ya di kanan. Kalau di kanan sudah ada angka lain selain 0 yaitu 21, maka 0 hilang diganti dengan 21. Loh Pak, kok positifnya enggak ditulis sih Pak? Positif itu tidak selalu ditulis ya. Kenapa tidak ditulis di sini positif, tanda positif ini ya? Karena tidak ada angka lain. Loh ada Pak, mana? 0. Nah 0
0 ini ya supaya lebih cepat ya kita langsung hilangkan saja, diganti dengan 21 langsung. Positifnya tandanya tidak usah ditulis ya. Nah, kemudian 7 ini menjadi pembagi ya. Sehingga X sama dengan ya 21 dibagi 7 ya. 21 dibagi 7 ya. Sehingga X sama dengan ya di sini X sama dengan 21 dibagi 7 adalah 3 ya. 21 dibagi 7 itu 3 ya. Tuh ya. 3. Oke. Kemudian yang kedua yang ada di sebelah kanannya yaitu ya X plus 7 sama dengan 0. Begitu ya. Nah, positif 7 juga sama ya. Akan berpindah ke kanan menjadi lawannya positif yaitu negatif 7. Sehingga X sama dengan, nah di sini 0 ini adalah pengganti angka yang belum ada di sebelah kanan ya. Kalau belum ada angka di sebelah kanan setelah sama dengan, maka ditulis 0 ya. Nah, karena ini sudah ada angka yang berpindah dari kiri ke kanan, maka 0 tidak usah ditulis lagi ya, biar cepet ya, biar langsung. Yang kita tulis langsung adalah negatif 7 ya. Nah, lupa kok ini kok ditulis negatif 7-nya, ini kok enggak ditulis positifnya ya, positif 21 enggak ditulis ya. Nah, sesuatu yang positif ya, sesuatu kebaikan itu tidak boleh diperlihatkan ya. Nah, kalau sesuatu yang negatif itu enggak diperlihatkan pun kelihatan, jadi ya ditulis aja begitu ya. Itu logikanya begitu ya. Kamu berbuat baik tapi enggak pernah dianggap kan, jadi enggak pernah ditulis. Kamu berbuat kejelekan sedikit saja, ya tetap aja dilihat sama orang-orang kejelekan kamu meskipun sedikit. Jadi positif tidak usah ditulis, negatif ya ditulis tandanya negatif ya. Nah, sehingga yang pertama adalah X-nya sama dengan 3, yang kedua adalah X-nya sama dengan min 7. Di sini ya. Yang pertama X-nya sama dengan 3, yang kedua X-nya sama dengan min 7. Nah, tadi itu ya himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaian yang tadi ditulis ya pada sifat itu penyelesaiannya begini. X lebih dari sama dengan C positif dan X kurang dari sama dengan C negatif. Nah, berarti ya jadi itu titik 3 kayak gini ya. Jadi ya himpunan penyelesaian sebenarnya adalah ya X lebih dari sama dengan C positif mana? 3. Dan X kurang dari sama dengan C negatif mana? Min 7. Nah, seperti ini ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ditulis C-nya positif 3, C-nya negatif min 7. Nah, tanda pertidaksamaannya mengikuti ya. Terima kasih. Semoga kalian memahaminya.